coba menyampaikan hasil perjalanan panjang para pemimpin adat dan pemuda-pemudi adat Talang tentang menjaga kampung, menjaga wilayah-wilayah adat yang ada di Kabupaten Bengkulu. Nah, perjalanan panjang Talang Mama ini itu terjadinya pada tahun 2012. Masyarakat adat itu mulai memikirkan kampung, tentang wilayah-wilayah adat yang ada di Kabupaten Bengkulu. Nah, pada waktu itu, nah mengapa itu kami coba kumpulkan pada waktu itu di 5 kecamatan. Beradanya itu kami tempat diskusi itu di Talang Pinggir. Coba saya sendiri. Itu yang handle persoalan itu kemarin itu kami hanya 6 orang. 6 orang itu, nah termasuk Pak Batin Gondok tadi tuan rumah juga. Gimana caranya kita ini meyakinkan anak-anak muda dan juga mengumpulkan ketua-ketua adat di 5 kecamatan. Itu kami kumpul itu selama 1 hari 1 malam itu 478 orang. Nah itu terjadi. Nah setelah kami anak-anak muda, kami juga tanya, membuka pemikiran-pemikiran orang tua-tua kami, itu ada 12 kategori yang harus dilakukan di Riau Cina, di tempat tempat Wirasmina. Itu ada sumber air. Itu sudah diuji lab, itu air yang paling bagus. Mungkin situ beberapa desa sudah ke situ mengambil air. Tapi apa nak akal? Sudah di tanah sawit. Ya, tapi udah habis. Dah gundul habis. Coba. Nah juga sungai Betang Cenaku. Kalau begitu hari panas 3 minggu kering tuh. Tapi begitu hujan banjir yang tahu. Karena di pucuk sungai itu sudah tidak ada hutan lagi, gunung itu sudah gunung. Nah itu dampak perubahan iklim di situ. Kami punya peta-peta itu punya. Nah obat-obat yang aku bilang tadi ini sangat susah dicari. Ini kami dengan Pak Batin pernah nih kami keliling sini hampir 2 minggu cari obat-obat. Waktu zaman Covid. Nah zaman Covid itu kan tidak bisa bekerja tuh. Kami lari ke kampung, anak-anak muda lari ke kampung. Apa yang dilakukan, tanya ke orang tua, cari ukun-ukun obat. Akhirnya hanya dapat 140. Jadi itu betul yang kata kakak itu tadi. Memang kalau kita benahi dengan anak-anak muda ini memikirkan itu, memang mungkin kampung kita tinggal nama. Oh Talang Mama, cuma Talang Mama lagi. Isinya sudah habis. Nah, terjadi di situ HGU yang ada ya, HGU yang ada di sini kalau disebut banyak nih. HGU ini ada berapa di sini? 31 perizinan. Yang melanda wilayah adat itu 23 tuh. 27 ya. 27 itu ada 31 HGU perusahaan. Perusahaan sawit, tambang, HTI itu ada 31. Ini ada yang ada izin, ada yang tidak, ada yang koperasi yang menghabisi wilayah-wilayah adat, dan juga ini dia dalam kawasan hutan. Kawasan hutan itu sekarang bukan disebut kawasan hutan lagi, udah sawit. Kawasan sawit bukan hutan, sawit. Coba. Itu dampak. Mungkin ini alhamdulillah ada teman-teman dari KPH tadi, ini kita coba akan rekrut ini. Udah habis. Apalagi ini di Durian Cacar ini wilayah adatnya 18.000 sekian. Tidak ada lagi lahan hutan itu, tidak ada lagi 1.000. 18.000 hektar itu tidak ada lagi 1.000 yang tersisa hutan. Ini di tempat Pak Batin ini di Ampang 8 ini, mengingat dulu itu ada kami disisakan itu sekitar 30 hektar ya. Itu berebut itu. Tantangan kami bukan orang lain, masyarakat itu sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat, perjuangan 2008 itu sekarang baru dirasakan masyarakat. Sekarang untuk bikin rumah udah bisa ngambil kayu di situ. Nah kalau dulu tidak dihabisi. Mungkin nanti kalau ada luang sebentar bisa nengok lah ke hutan Pak Batin. Di sini memang ada di sini. Dari 18.000 itu udah ada 1.000. Itulah di sini 30. Di Sungai Jirak berapa lagi? Sekitar 25 ya. Itu mana? 26 hektar. Di bagian Maya-Maya ada sekitar 40 hektar. Itulah lagi hutan. Dari 18.000 hektar. Itu baru kampung Durian Cacar. Belum lagi anak talang. Anak talang 21.000 ya. Mana sih? 24 24.000. Tidak ada lagi kalau nak cari 5.000 hektar hutan, tidak ada lagi.
itu pucuk Sungai Tenaku tadi yang meluap tadi itu habis. Jadi di sini kita kumpulkan ini bermacam komunitas. Ada komunitas. Pokoknya nanti kalau bisa sharing, tanyakan apa masalah di kampung, mudah-mudahan dia bisa akan bicarakan apa dampak di kampung masing-masing. Jadi jangan hanya dia apa aja cerita, tapi kita kumpulkan, tanyalah kampungnya masing-masing apa yang dirasakan. Bisa cerita nanti Kak. Siang. Gitu. Bermacam-macam itu, dampak, tantangan bermacam-macam. Terus, nah pada waktu itu begitu nampak ini kawasan hutan, kami akan coba bagaimana ini melepaskan tanah-tanah masyarakat itu yang tersisa. Kami bikin kelompok-kelompok tani. Nah sekarang itu kendalanya di kementerian. Kata dia pada waktu kemarin Dirjen Pak Said itu, ini kalau melalui program pemerintah atau Kementerian Kehutanan, ini programnya baru 2026-2027 baru ada. Tapi kalau Bapak memang lanjut lewat pintu belakang, artinya kena hitung-hitungan. Itu yang kami rasakan sekarang, nihil. Coba. Nah itu kami tanya, dibayar, itu dia minta itu 3 juta per hektar. Proses 8 bulan. Kami mentok. 3 juta. Iya, istilahnya umpamanya masyarakat itu kan, aku punya nih, tapi dalam kawasan tidak bisa bikin sertifikat, tidak bisa ngapa-ngapain, dilepaskan gitu. Dia minta 3 juta. Kalau lewat belakang. Tapi kalau lewat depan, tunggu 2026-2027. Coba. Ya mungkin kebijakan pemerintah nanti itu terjadi, kita kan tidak bisa lagi. Nah, itu yang jadi di Talang Mama itu kami petakan itu, kelompok-kelompok ini Unyil yang mars lapangan, itu ada 12 kelompok. 12 kelompok itu hampir 8 ribuan. Pertama itu sejarah wilayah adat, 2 sejarah menjaga kampung, 3 sejarah hutan. Nah, ini kan berkaitan dengan hutan kan, kampung kan. Nah, terus 4 sejarah menjaga hewan-hewan yang kepentingan untuk adat. Nah, juga itu kami itu punya sejarahnya juga. Nah, terus 6 sejarah menanam bahan pangan di wilayah adat. Nah, dulu itu belajar itu, Talang Mama itu kan tidak ada belajar siapa-siapa kan, belajar dari orang tua sendiri, cara berladang, cara bertanam. Nah, bagaimana itu bisa menghasilkan maksimal bulannya berapa, harinya. Nah, itu dihitung semua kan. Nah, itu juga termasuk di dalam hasil pembicaraan kami pada waktu itu kan. Nah, terus 7 sejarah aturan adat yang mengatur sumber daya alam. Nah itu kan kalau dulu itu kan tidak ada aturan pemerintah tuh, sebelum ada negara ini kan hanya adat yang ada kan. Nah itu ada aturan adat itu ada yang mengatur sumber daya alam tuh, gimana mekanismenya, gimana itu masyarakat adat itu bisa memiliki tanah atau hutan secara hak pribadi, hak komunal atau hak para individu dan hak komunal gitu kan. Nah ini juga termasuk di situ. Nah 9 sejarah kampung saat ada yang sakit di masyarakat adat masih dilakukan sampai saat ini. Nah di sejarah ada yang sakit itu ada dukun, ada pemantan, ada bidan, ada pengetahuan kekebalan. Nah juga sampai saat ini kami sudah melakukan itu. Tentang tumbuh-tumbuhan itu yang bisa jadi obat itu ada 294 jenis tumbuhan, baik pun tumbuhan di sepekarangan rumah, baik pun tumbuhan di hutan adatnya. Nah terus 10 sejarah kelembagaan batin adat. Nah sejarah kelembagaan batin adat ini tidak bisa itu dipilih secara pemerintah. Dia punya sejarah keturunan, garis keturunan kan. Nah umpamanya kan wilayah adat itu punya keturunan pimpinan adat itu 5, itu dipilih, tapi dipilihnya bukan dipilih secara umum, tapi itu dinilai oleh orang ilmu lama, cerdik pandai yang ada di wilayah itu sendiri gitu. Nah terus 11 sejarah pengobatan tadi ya 11 ya. 12 sejarah seni dan budaya. Nah sejarah seni dan budaya ini itu sampai saat ini masih dilakukan, cuman sekarang mulai memudar. Kenapa itu mulai memudar? Sejarah budaya seni budaya itu berdasarkan harus ada hutan. Nah kerajinan tangan itu kan tumbuhnya di hutan.
Nah sekarang itu udah banyak yang tidak bisa didapatkan lagi di Talamama. Obat-obatan tadi dari 200 sekian tadi cuma bisa terkumpul lagi 140 yang bisa dicari lagi di Talamama. Yang lain itu udah musnah karena musnah sudah habis. Nah artinya cerita ini berkaitan dengan pelatihan kita ini kan. Nah pada waktu itu begitu dapat itu poin-poin 12 tadi, kami coba melakukan anak-anak muda tadi melakukan untuk mengumpulkan informasi menyebar di Talamama. Nah pada waktu itu kami kan tidak ada tuh yang membimbing, mengawal, tidak ada. Hanya kami untuk satu kemarin. Nah ada dua kepala desa, dia sekarang jadi kepala desa. Nah kami hanya suruh anak-anak muda itu kasih buku, kasih pena, udah berangkat. Nah bekalnya ke kampung-kampung nggak banyak, bekalnya sirih, pesirihan, paling muda, kopi, itulah untuk kampung-kampung pada waktu itu. Nah akhirnya 2000, nah, pada waktu itu terbangunlah kami struktur, bukan struktur kebatinan ya pimpinannya, tapi struktur pemimpin di masing-masing wilayah. Jadi terdiri di situ sejarahnya, ini kita yang fokus gak ada kan, seperti ini nanti kan nanti kakak ada nanti. Nah itu ada 29 kampung di Talamama sesuai sejarah. Nah di dalam 29 kampung itu dia ada pemecahan-pemecahan juga, karena kampung tua itu tidak bisa disebutkan didahulukan, tapi dia disembunyikan berupa Talang Sungai Limau. Talang Sungai Limau itu suku tua di Talamama, tapi dia secara aturan adat dia digunakan. Istilahnya sejaman Muswake, sejaman pemberontak-pemberontakan dulu, ini disembunyikan. Orang suku-suku tua ini disembunyikan. Muncullah suku-suku yang lain gitu kan. Nah, padahal dia suku tua, tapi dimudahkan gitu, supaya hal-hal sedemikian itu jangan sampai ini dapat pengetahuan oleh orang luar. Pada waktu itu seperti itu terjadi. Dapat 29 kampung. Nah terus sejarah wilayah, sejarah pemimpin masing-masing itu berbeda-beda kan. Kalau Patih itu pemimpin itu ada Patih, ada Mangku dan ada Mantinya. Di masing-masing Medan tadi tidak ada Mangku dengan Manti, ini dia pisah. Tapi kalau di suku yang paling tertinggi itu dia ada. Di situ kelebihan struktur kelembagaan ada masing-masing tadi. Nah terus pada waktu itu setelah kami dapat itu isu dari kampung-kampung dari orang tua-tua itu, nah berangkatlah ke waktu itu ke Halmahera, ya, Maluku Utara. Nah, ya, jadi pada waktu itu orang tua, ya, pada waktu itu ditantang oleh Bang Abdon, apa yang bisa acara adat yang paling tertinggi di Talamama itu, jangan Abdonnya yang dibawa, tapi sikitnya yang dibawa ke Talamama. Nah pada waktu itu masih hidup satu orang lagi, Batin Paret, Batin Gajin sudah meninggal, almarhum, neneknya Bunit. Nah gawe gedang terjadilah waktu itu, balik ke kampung kami sepakat keseluruhan kumpul mencoba itu gawe gedang itu sudah hampir 25 tahun tidak dilakukan. Kami coba kumpul, alhamdulillah itu terjadi. Kalau nggak salah itu karena anak-anak muda tidak tahu lagi kan, sudah lama. Nah habis itu ngumpul-ngumpul itu acaranya diskusi-diskusi untuk menyelenggarakan 48 kali. Karena anak-anak muda tidak tahu, orang-orang tua dan banyak yang meninggal, tidak tahu lagi petata pendeta adat itu, sehingga molor-molornya lama. 48 kali musyawarah adat itu baru bisa terjadi di situ. Nah, lama proses itu. Nah, pada waktu itu, waktu gawe gedang itu di puncak itu, adalah di situ waktu itu yang turun itu menetap wakil wali penduduk turun kemarin, dia menyatakan sikap waktu itu. Dia menyatakan sikap kalau memang sesuai dengan sejarah asal usul Talamama ditetapkan ini. Pada waktu itu momen-momen pada waktu itu. Nah, terus setelah gawai kami coba kumpulkan seperti ini anak-anak di semua penjuru kampung kami kumpulkan. Nah pada waktu itu Aman dah hadir, Aman dah apa tuh istilahnya, Aman mendampingi mengadakan pelatihan, nah, gimana cara memetakan budaya adat, gimana
mana itu menggali sejarah wilayahnya tadi yang 12 tadi kan. Pedoman kan ada nih 12 kan. Nah itu pun macam-macam, anak-anak muda itu kasih tugas masing-masing. Nah dikasih ke kampung-kampung untuk pemetaan wilayah adat ini turun gunung dia, turun gunung, naik gunung, memetakan wilayah adat, minggu-minggu lo mutar bawa bontot apa segala macam. Ini nanti bisa kita bicarakan, nanti sharing di rapat-rapat kelompok nanti. Ini udah banyak ini yang bisa menjadi titik benar banyak anak-anak muda zaman itu. Nah untuk ngejis kemarin itu kami pada waktu pemetaan ini tidak ada yang bisa itu makan biaya hampir 1,5 M karena kami tidak pandai, semua nyewa orang. Nah begitu itu kami belajar dari situ, kami coba anak muda belajar ke Bogor, minta diaman, tolong pelajari ini untuk ngejis. Nah alhamdulillah di Talamama sekarang itu yang semalam kesini kan, nah itu dia udah bisa ngejis untuk membuat peta standar itu, insya Allah tidak lagi ke lain, tetap orang Talamama. Itu tergantung kesepakatan nenek mamanya sesuai sejarah yang ada. Nah jadi kita tidak sewa orang lagi, istilahnya dia itu sewa juga untuk makan lapangan, rokoknya, bensin paling itu. Kalau dulu itu satu wilayah adat itu kami makan biaya itu sampai ratusan juta. Nah begitu ada yang banyak yang paham di sini 15 juta atau 10 juta selesai wilayah adat. Coba itu waktu itu istilahnya belum paham, anak-anak muda ini belum paham pada waktu itu kan. Nah sehingga kebingungan. Tapi alhamdulillah sekarang wilayah adat kami itu di Talamama itu tinggal berapa lagi tuh? 29 yang sudah 27, tinggal 2 komunitas lagi yang belum terpetakan. Turun lapangan itu kami bikin peta mental. Peta mental itu dibuat dulu oleh orang-orang tua di kampung, di rumah kayak gini, apa nih titik-titik sketsanya kan. Nah jadi anak-anak muda itu tinggal bawa itu, siapa yang tahu tunjukkan gitu. Itu ada yang sampai 2 hari 2 malam di jalan. Apalagi itu kalau arah ke Batanggangsan itu sinyal GPS itu nggak ada. Wih itu di hutan kan, di Taman Nasional Bukit 30. Terus anak-anak muda itu keliling kampung, terus itu bolak-balik. Jadi mengapa kami itu anak-anak muda kami latih? Ini tantangan lewat tinggi di Talamama. Apalagi kalau kita masuk usaha, buat GPS apa segala macam. Saya 2016 pernah di PT Tinikda. Kami ada acara teman-teman dari Samsung datang mau ngecek lapangan itu dikepung 310 pp, hampir tidak bisa keluar karena kita orang kampung tahu jalan tikus bisa keluar. Nah jadi kami bedakan setelah dampak itu, merasa kami dampak itu anak muda sekitar itu diajari. Contoh ini yang di Pangkalan Kasa ini, orang tua kita di Pangkalan Kasa ada itu pemetaan Pangkalan Kasa. Itu kalau kita lalu di jalan itu, di lewat perusahaan itu, KTP itu tinggal di pos, HP tinggal di pos. Kalau orang yang tidak dikenal, kurang dikenal lah, tinggal di pos. Kami akali, istilahnya orang yang bebas keluar masuk di situ diajari. Dia dah nanti titik ke lapangan. Itu risiko lapangan kayak gitu. Nah waktu tambang batu bara di Siambul, juga itu kami dengan kemarin dengan Hakiki, kami foto lapangan dokumentasi juga itu dikejar. Nah itu risiko-risiko yang kami rasakan dengan anak-anak muda di Talamama kayak gitu. Nah jadi kami akali, jadi kita cari anak-anak muda yang sekitaran permasalahan. Jadi dia kan tidak tahu tuh orang-orang oh ini hanya anak-anak di sini tidak ada tahu apa-apa, tapi dia kita kasih ilmu. Itu pelajaran kami yang kami dapatkan, yang kami rasakan belajar dari kampung itu. Terus peta wilayah adat itu pada tahun 2015, nah kami lonceng peta sekalian pengukuhan para pensiunan adat itu di kecamatan Betang Cenaku. Nah, pada waktu itu banyak tantangan. Yang pertama itu tantangan dari bupati. Yang kedua itu dari perusahaan yang ada di sekitaran Indo. Ini jangan sampai terjadi. Nah pada waktu itu Ibu Siti Nurbaya itu sudah beli tiket untuk menghadiri acara itu, sehingga di lapangan yang bentrok tidak bisa terlaksana sehingga 3 bulan molor. Nah akhirnya begitu terjadi, hanya yang hadir itu dirjen. Nah dirjennya balik dari acara Talamama itu 2 minggu meninggal.
Jakarta. Kami juga tim pemetaan OKP 3 PB 2013 ya, 2013 selesai pemetaan di sini balik ke Bogor tinggal. Itu tantangan. Ya tidak tahu kita. Dia sedang di laptop kayak ini meninggal, mengerjai data-data talang lama. Itu tantangan yang dirasakan. Juga orang-orang tua kami di sini itu ada beberapa orang duduk-duduk kayak gini meninggal oleh perjuangan. Istilahnya kan orang itu kan kalau bahasa kami itu tidak sanggup di Nangkasar kayak gini cara harus semuanya. Itu terjadi lah. Itu tantangan-tantangan kalau kita pendudukan masalah pelajaran arkeologi. Itu kami udah merasa itu. Nah, peta wilayah adat itu sudah ditandatangani oleh sempadan wilayah masing-masing. Iya kan, timur barat selatan itu kan di sempadan wilayah. Wilayah A dengan wilayah B ini kan ada batas tuh. Itu sudah ditandatangani. Berita acara kesepakatan penandatanganan tapal batas itu sudah selesai. Nah, tujuannya apa ini? Untuk menuju pengakuan pemerintah daerah, pengakuan hak-hak masyarakat adat, pengakuan masyarakat adat dan beserta hak-hak. Ini sudah kami lakukan. Terus peta itu berwarna deh. Kami ada mengeluarkan peta kalau di sana 3 layar. Ada peta wilayah adat, peta klaim negara, dan peta tata ruang. Nah, setelah kami lihat di peta itu tentang hutan itu, memang tidak bisa lagi dikatakan itu kita 50-50 tidak bisa lagi dikatakan. Dari 369 itu paling ada lagi hutan, paling ada 10.000. Paling ada itu tidak ada lagi. Karena oleh Taman Nasional, kalau dia ada Taman Nasional selesai sudah hutan. Itu di peta nampak semua. Umpamanya ini wilayah perusahaan, ini tambang, ini minyak, nah ini transmigrasi, ini HTI, itu kami petakan semua. Bekerja bersama-sama. Nah, terus izin-izin itu kami sudah punya peta yang punya berizin itu kayak di Pangkalan Kasai. Ini ada orang tua kita di Pangkalan Kasai. Ini yang turun yang biasa di sana. Beliau ini lah yang buat anak-anak muda di situ ngambil titik itu. Itu terdapat wilayah adat beliau itu yang sudah kami petakan itu ada 2 perusahaan itu 9.000. Yang Surya Dharma di sekarang kan. Nah, itu kan yang sudah itu kan di Pangkalan Kasai wilayah sawit yang sekarang digugat dia kan. Aku juga ikut itu jadi narasumber, jadi perubahan iklimnya, dampak di masyarakat adat. Aku pernah jadi jadi narasumber isu publik pada waktu itu kan. Nah, itu di Pangkalan Kasai kan. Nah, jadi wilayah-wilayah itu tidak ada lagi hutan, habis apalagi Pangkalan Kasai bisa kan diceritakan nanti. Itu ya dampak waktu pembukaan perusahaan ini. Itu masyarakat adat itu banyak yang patah-patah mempertahankan hak. Nah, di situ. Terus nah, lonceng peta kemarin itu juga, lonceng peta itu sambil pengukuhan adat itu, pemerintah daerah itu mencekal itu jangan ada pengukuhan secara adat pimpinan adat. Coba, jangan ada. Itu ngeri. Pokoknya kemarin itu yang memagar acara itu bukan polisi. Polisi tidak ada waktu itu, total tidak ada. Apa yang ada di situ? Masyarakat adat masa muda-muda ini yang keliling di situ. Karena kami kasih surat minta pengamanan dan tidak dikasih, tidak diterima, tidak diizinkan. Coba. Tanggungan waktu itu mengukuhkan para pimpinan adat. Soalnya sudah dikunci oleh pemerintah daerah, jangan direspon. Tapi ini namanya adat, tidak mau tahu. Walaupun itu nyawa taruhannya, itu batin-batin yang bicara pada waktu itu. Walaupun itu siapapun yang menggugat nyawa kami taruhan. Alhamdulillah terjadi pada waktu pengukuhan itu. Nah, terus penyerahan langsung kami serahkan di pengukuhan itu juga. Nah, ke Dirjen tadi. Dirjen itu dari Pekanbaru itu yang mengawalnya bukan polisi, kami yang ngawal. Saking kan apanya, tapi dia Dirjen itu yakin ya mudah-mudahan tidak kenapa-apa sampai ke lapangan pagi balik tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa. Tapi begitu sampai ke sana itu dia sadis-sadis ya. Nah, terus
kami serahkan lagi ke pemerintah daerah. Berkas tadi kami serahkan ke pemerintah daerah, minta pengakuan. Karena ini dampak lingkungan ini sangat-sangat dasar di Kabupaten Bengkulu. Ke pemerintah, ke Bupati, ke DPR, Udim, Polres, Polda, Gubernur kami serahkan. Nah, Dinas Kehutanan Provinsi itu kan kalau kemarin kan masih Pak Murad kan, Pak Murad, kami serahkan. Ini data kami, ini identitas kami, bukan identitas pribadi, ini identitas kampung. Minta akui secara aturan pemerintah. Sampai sekarang. Sampai hari ini nol. Insya Allah sampai sekarang. Coba nol. Demi memperjuangkan hak-hak, mempertahankan hutan, budaya, adat istiadat, sumber daya alam yang ada. Nah, cerita dengan ini pasti berdampak sini. Pasti berdampak. Ini yang kami lakukan. Nah, juga Gubernur Samsuar. Itu kami ke Samsuar itu tanpa surat. Telepon staf ahlinya, kami mau jumpa Gubernur. Gimana caranya? Berangkat Pekanbaru dulu. Sampai Pekanbaru 5 hari itu gimana apanya ya? Istilahnya dari kalau bahasa kita dari esok ke esok, dari esok ke esok. Awak sampai itu dia ke Jakarta. Nah, coba. Jadi kami pada waktu itu Bang Undung staf ahlinya, sekarang Bang, Abang jangan pikirkan kami yang ada di Pekanbaru ini. Kami 2 mobil berangkat. 2 mobil itu kan kalau sewa apa segala macam kan, kalau 2 hari dia juga cukup 10 juta kan. Nah, tanya dengan Bang, kamu hanya urusan kamu, gimana buat ini jumpa Gubernur? Masalah makan kami nak sebulan kami sini, aku yang jamin. Coba pada waktu ini Pak Batin ini. Akhirnya kami bisa jumpa hari Jumat, dah sore pula ya. Jam 4 sampai jam 5. Nah, jam 4 sampai jam 5. Itu udah 5 hari di Pekanbaru. Coba dikali. Nah, kerajinan tangan di Talang Mama. Kerajinan tangan di Talang Mama ini banyak anak-anak muda ini yang bisa udah. Tapi sekarang di mana kita mau mengembangkan? Bahannya. Bahan sudah nggak ada, hutan sudah nggak ada. Nah, padahal wilayahnya pun loh gitu maksudnya. Nah, ini di mari lagi itu Pak Batinnya yang datang ke menerima itu. Bahwa di situ di wilayah ada Talang Bericacar, ada batinnya, ada patinnya. Masih gelar aja. Kasih gelar lah istilah, bahwa di situ gelar adat batin itu atau patin itu di situ ada. Diterangkan. Diterangkan. Jadi kayaknya, nah sudah menerima itu. Artinya selama ini dampak-dampak itu baru yang nampak itu hanya mengganggu itu. Ya, halo Ep. Iya, ini lagi aku komunikasinya. Nah,